salah satu kunci dari kemakmuran tanah Jawa itu karena air. Nggih. Karena kalau air melimpah, artinya kesuburan tanah itu bisa terjaga. Dan air ini bukan hanya sekedar sumber kehidupan, melainkan juga sumber budaya, pertanian. Karena memang kita kan ya negara agraris. Makanya banyak sekali sumber-sumber air atau bahkan tempat-tempat berair itu disakralkan untuk sarana spiritual dan sebagainya. Dan sejak zaman kuno orang Jawa itu sudah memahami pentingnya mengatur aliran sungai. Selain untuk transportasi, juga untuk menunjang pertanian itu. Kan orang dulu itu ya dalam transportasinya kan juga melalui sungai-sungai gitu. Terus kalau terkait dengan kesadaran orang Jawa dalam membangun irigasi itu, kalau tidak salah banyak ditemukan saluran-saluran air di Mojokerto peninggalan kerajaan Mojopahit. Saya pernah dengar kok katanya ada kanal-kanal begitu. Terus itu ada kolam segaran di sebelum Museum Trowulan itu ada kolam segaran. Itu menunjukkan bahwa orang Jawa itu sudah mengenal sistem pengairan itu sudah sejak dulu. Terus mengenal patirtan, ada patirtan Jolotundo, ada banyak sekali patirtan itu menunjukkan bahwa air ini juga sudah ada pengaturnya, dikasih pancuran, ada pancurannya yang 9, terus ada dibentuk makara begitu, gitu namanya itu. Nggih. Jadi di Jawa Timur kita mengenal ada bendungan kuno Waringin Sapta dan Waringin Lawang di masa Majapahit. Di masa itu bendungan sudah digunakan untuk mengaliri sawah. Nggih. Dalam Negara Kertagama, kitab yang ditulis pada abad ke-14, disebutkan bahwa kerajaan Majapahit sangat memperhatikan irigasi. Sebab padi adalah sumber pangan utama, sekaligus simbol dari kemakmuran. Jadi abad ke-14 Negara Kertagama itu sudah menulis Majapahit memperhatikan sistem irigasi gitu. Bendungan juga menjadi sistem irigasi tradisional Jawa yang dikenal dengan pengairan sawah atau tata air. Kalau mungkin dulu ada namanya Jogotirto. Oh nggih. Gitu nggih. Iya. Ya, orang yang berperan utawi petugas dari desa untuk mengatur perairan di daerahnya. Ya, selain untuk pengairan sawah kan juga untuk perikanan. Jadi yo makanya loro-loro gawe begitu loh. Loro-loro gawe. Jadi bendungan itu bisa berfungsi untuk pengairan, untuk transportasi, perikanan, terus sarana rekreasi yo bisa. Untuk pembangkit listrik juga bisa, Pak, untuk era-era sekarang. Jadi makanya sekarang ketika orang itu mancing barang itu ya memang ya budayanya begitu. Ini bukan hanya sekedar tentang hobi, tapi menunjukkan bahwa di sungai itu juga ada sumber kehidupan yang nyatanya orang itu mancing sing akhirnya dijual itu juga ada kok. Contohnya uceng. Uceng itu hasil dari mancing dijual juga bisa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat bisa. Serotok modern menggunakan karamba gitu. Jadi memang
ketika air dikatakan menjadi sumber kehidupan ya tidak terlalu berlebihan. Iya. Nyatanya juga orang yang menggantungkan hidup dari sistem pengairan atau dari air ya banyak juga. Banyak. Selain untuk kebutuhan pokok masak, makan dan sebagainya. Jadi sebutan Tirto Amerto atau air kehidupan itu memang sangat masuk akal. Apa jadinya jika suatu daerah itu sulit air, susah, kekeringan. Makanya orang Jawa itu juga mengenal larung begitu nggih, selamatan terus dilarung dan sebagainya begitu. Kalau di desa-desa itu biasanya ada yang namanya susuk wangan. Itu memperbaiki saluran-saluran, dan di titik pusatnya itu biasanya kita mengadakan kayak ambengan itu, kayak gelurenan bersama untuk mengucapkan rasa syukur atas keberadaan sumber air yang ada di situ. Itu biasanya seperti itu. Membawa tumpeng, ingkung gitu ya. Terus doa bersama. Setelah kita bersih-bersih semua saluran biasanya seperti itu. Ya bukan kok kita menyembah sumber air, tidak. Ya, rasa syukur itu tadi. Rasa syukur sing mangejawantah dalam bentuk seperti itu. Kita diparingi papan panggonan sing gemah ripah. Memang kalau banyak air itu ya pasti subur. Pasti subur. Jadi kearifan lokal yang luar biasa. Makanya ini yang harus kita sadari, bahwa menjaga sumber air sama juga menjaga tentang kelangsungan kehidupan. Kalau sumber air ini nanti mati, ya contohnya kalau hutan banyak ditebangi, terus ya pemanasan global yang semakin tidak terkendali, ya sumber-sumber itu akan mati. Ya alhamdulillah ini sudah banyak sekali gerakan-gerakan menghidupkan kembali sumber air, penanaman pohon itu untuk bisa jadi memunculkan sumber lagi. Dengan kita menjaga sumber air, kita akan menjaga sebuah kelangsungan kehidupan di dunia ini.